Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Anak-anak kelas 12 yang kami banggakan, hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini tema kita adalah strategi dakwah dan perkembangan Islam di Nusantara. Baik, untuk selanjutnya bisa diamati gambar berikut. Gambar yang pertama yakni tentang Wali Songo, kemudian gambar yang kedua pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah, Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan. Silakan Anda amati, kemudian apa yang kalian tangkap dari gambar tersebut. Silakan Anda tulis pada buku PAI. Untuk selanjutnya, anak-anak kita masuk kepada teori pembelajaran, yakni teori dakwah Islam di Nusantara. Sebelum lebih lanjut, apa itu teori? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu? Teori adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Selanjutnya, teori masuknya Islam di Nusantara. Ada 3, yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua teori Makkah, dan yang ketiga adalah teori Persia. Teori Gujarat menyatakan bahwasanya Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kemudian yang kedua, teori Makkah menyatakan bahwasanya Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yakni teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwasanya Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Jadi anak-anak, teori masuknya Islam di Nusantara ada 3, teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Selanjutnya anak-anak kita membahas masalah strategi dakwah Islam di Nusantara. Apa itu strategi? Mungkin anak-anak ada yang tahu. Strategi merupakan salah satu kata yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya. Strategi dakwah Islam di Nusantara atau di Indonesia ada 6. Yang pertama adalah jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga jalur pendidikan, yang keempat jalur kesenian, yang kelima jalur tasawuf, dan yang keenam adalah jalur politik. Kita bahas satu persatu anak-anak. Strategi dakwah Islam di Nusantara yang pertama adalah perdagangan. Nusantara dilalui oleh jalur perdagangan laut yang menghubungkan Eropa, Cina, dan daerah lain di Asia. Letak Nusantara yang sangat strategis ini membuat lalu lintas perdagangan sangat strategis dan padat. Dilalui oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk para pedagang Muslim. Artinya, selain mereka berdagang, juga menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang kedua adalah jalur pernikahan. Banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang ini. Sebelum menikah, sang gadis akan menjadi Muslim terlebih dahulu. Pernikahan secara Muslim antara para saudagar Muslim dengan penguasa lokal Nusantara ini memberikan kemudahan penyebaran Islam di Nusantara. Selanjutnya, strategi dakwah Islam di Nusantara yang nomor 3 yakni jalur pendidikan. Selain oleh pedagang, penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan langsung oleh ulama dan cendekiawan Muslim. Mereka berdakwah melalui pendidikan yang dilakukan di pesantren, masjid, dayah, surau, dan langgar atau musola. Di tempat ini mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santri.
Untuk selanjutnya yakni jalur kesenian. Wayang kulit adalah salah satu sarana kesenian untuk berdakwah kepada penduduk lokal. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandang yang menggunakan alat tersebut untuk mengenalkan agama Islam. Cerita pewayangan yang dipentaskan biasanya dipetik dari kisah Mahabharata atau Ramayana yang kemudian isinya dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya adalah jalur tasawuf. Pada umumnya para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Mereka mahir dalam hal-hal magis dan memiliki kekuatan menyembuhkan. Lalu di antara mereka ada juga yang menikahi anak-anak perempuan para bangsawan setempat. Yang terakhir adalah jalur politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan misalnya, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, di Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Baik, anak-anak, itu yang dapat dipaparkan. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya bisa diperdalam lagi melalui literatur atau sumber-sumber yang relevan.